Gue kan nggak ngerti ya, ini kok kenapa ya ngomongnya ngawur, aku tiba-tiba nih anak ngajakin makan durian. Sepengetahuan gue itu, dia tuh nyium baunya aja udah nggak suka, apalagi makan gitu kan. Tiba-tiba dia bikin story. Tapi story apa nih anak? Dia bikin story itu bendera kuning, atas nama dia Marco bin bin titik gitu kan. Gua komen, jangan bercanda ya kan, takutnya kenyataan. Dibales nih, gua ngeliat notif ada balesan. Yang aneh tuh ketika dia lagi ngobrol, itu ada suara juga ikut ngobrol kan, dan sosok nenek-nenek yang lihat. Gila sih, tapi teman-teman yang lain ada curigaan gitu sama si perempuan ini, kayak dia pernah ngegepin juga atau apa gitu. Gue cari tahu sih, gue nyari taunya gini bang, ke teman-teman gue, teman kerja gue bilang, lu ngerasa aneh nggak sih ini sama anak baru ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga bumi, balik lagi sama gue Jon Arya di Titik Koma. Seperti malam-malam biasanya, gue udah mengundang narasumber yang tentunya punya pengalaman horor yang bakal diceritain sama kita semua di sini. Kali ini narasumber gue akan menceritakan kejadiannya pada saat dia tinggal di sebuah ruko yang ternyata ruko itu adalah ruko yang angker. Penasaran dengan kisahnya? Langsung aja kita kenalan sama narasumber gue, dan di depan gue ini udah ada. Halo Bang Ijan, apa kabar Bang? Baik bang. Baik ya? Baik. Oke, teman-teman, hari ini gue mau mendengarkan kejadian mistis apa nih, penasaran dong. Jadi kita spill dulu tipis-tipis sama Bang Ijan. Bang, ini ada kejadian apa nih yang mau lu ceritain, Bang? Oke bang, gue sedikit mau cerita nih bang ya. Pengalaman sedikit sih, gue mungkin pernah tidur sendiri di suatu tempat kerjanya itu ruko. Cuman setiap jam 3 itu gue selalu ngerasa ada yang aneh bang. Gitu. Ada yang aneh? Ada yang aneh. Selalu dibangunin gitu. Tahan dulu Bang. Siap. Teman-teman pasti penasaran dong mau denger kisah lengkapnya seperti apa. Jadi sebelum kita masuk ke cerita, gue mau ngajak kalian semua yang tentunya punya kisah-kisah menyeramkan. Dan kalau kalian mau jadi narasumber dan duduk di sini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Titik Koma. Dan jangan lupa, kalau nonton video ini jangan kalian skip. Karena kalau kalian nonton dari awal sampai akhir, kalian tuh udah ikut bersodako kepada anak-anak yatim piatu yang ada di kawasan pertamburan. Oke Bang Ian, udah ready Bang ya? Oke teman-teman, langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Hati-hati teman. Bang Ijan, boleh ceritain secara lengkap ya Bang kejadiannya Bang? Pengalaman ya. Pengalamannya itu sebelum 2019 itu kan COVID ya. Jadi sebelum 2019 itu gue kerja bang. Kerja itu di daerah Semarekon Mall. Itu gue sebagai gimana ya, sales lah. Gue awal masuk di sana tuh 2017 ya, akhir 2017. Di situ ada satu anak yang namanya Marco bang, Awal kenal dia doang nih yang welcome sama gue nih. Dia yang ngerangkul gue gitu kan. Gue ngerasa kok, oh inilah yang namanya kayak apa ya, kedekatan gitu. Ada chemistry bang di gue. Nah dari situ gue deket ya kan. Gue sering main ke rumah dia ya kan. Nah ada suatu waktu di 2019 COVID nih. Karena kan di mall itu kan gue baru kan. Dia udah lebih lama. Gue dibuang, pengurangan karyawan pada saat COVID. Gue cabut, dia masih di sana. Tapi gue cabut itu gue tetap kayak chatan, teleponan gitu kan. Karena chemistry gue sama dia udah deket banget bang. Bestie banget. Udah bestie banget gitu kan. Dari situ gue keterima kerja di pengadaan barang. Di situ tuh tempatnya tuh di daerah Pondok Aren Ceger. Tempatnya tuh gudang ruko gitu bang. Nah, rukonya itu kan 2 lantai.
Gue tahu sejarah ruko itu sebelum dibangun itu tuh tempat pembuangan sampah, ya kan, tempat pembuangan sampah. Tiba-tiba jadi ruko. Nah, pada suatu gue kerja di sana, ya kan, di bawah itu tempat penyimpanan barang, tempat tidur tuh di atas, dan gak ada karyawan yang lain tuh mau tidur di sana, yang nginep gitu kan. Gue ditawarin dong sama bos gue dong. Kalau gue kan kerja apa aja gue gas nih, mikirnya kan. Pada saat COVID kan kerjaan kan susah. Gue ditawarin sama bos gue, mau nggak kamu tidur di sini gitu kan. Gue mikir, oh boleh juga nih, daripada buang-buang ongkos kan, mundar mandir ya kan. Oke, gue terima tawarannya. Pas gue tidur di atas, ya kan, berjalannya waktu nih, ya kayak biasa. Udah kayak gitu, gue tetap nih kontek-kontekan sama temen gue. Ada suatu hari nih, dia mau main nih ke tempat gue, dia nanyain gue kan, Jan gimana kabar? Oh baik, gimana nih ini? Itu kan, gue main ke tempat dia, gue ajak nih dia nih, lu gawe apa nih? Dia bilang katanya pagi. Berarti kan kalau pagi pulang sore kan? Karena kalau di mall itu sip-sipan bang. Masuk pagi, pulang sore, malamnya kan bisa main gitu kan. Gue bilang, ya udah besoknya lu masuk kapan? Besoknya gue masuk siang. Ya udah aman nih, berarti lu nginep ya tempat gue. Gue dapet kerjaan baru nih, ya kan? Gue disediain mes, gue gituin. Oke, dia bilang. Nah, malamnya pas dia pulang kerja, gue ke rumah dia, gue jemput dia nih bang. Gue ajak dia ke tempat kerjaan gue yang baru. Dia ngeliat tempat gue kan, dia naik ke atas. Karena kan emang tempat tidur kan di atas ya kan. Sebelum gue lanjut ceritanya, gue mau jelasin dulu nih bang. Rukonya itu 2 lantai. Lantai bawah itu full barang. Lantai atas itu tempat gue tidur, gitu kan. Nah, gue ajak lah nih teman gue nih tidur di situ. Oke, gue udah jemput, dia datang ke ruko gue, dia udah bawa pakaian nih, ya kan. Karena kan emang siap-siap itu kan paginya dia mau berangkat kerja, ya kan. Nah, di sekitar jam 9 dia nyampe ruko gue, istirahat, begitu terus tuh selama seminggu, nginep terus, ya kan, kemana-mana. Pas gue libur, pas banget dia juga libur. Nah, liburnya itu gue pakai buat kayak reading. Karena kan emang anaknya tuh anak Vespa banget bang, anak Vespa kan. Sering gue Vespaan sama dia. Gue masih ingat banget sama dia. Dia pernah bilang sama gue tuh, sebandel-bandelnya kita, jangan pernah ninggalin sholat. Itu yang sampai sekarang gue inget terus. Besoknya tetap nginep nih tempat gue nih. Nah, gue salut nih sama anak nih. Dia setiap jam 3 itu kan, selalu ngebangunin gue buat siap-siap sholat subuh, sholat malam gitu kan. Emang anaknya kalau masalah agama tuh rajin bang, gitu kan. Udah tuh, balik, besoknya dia masuk gawe, gua gawe, ya ngejalanin aktivitas kayak biasanya aja ya kan. Dari situ, dia ngomongnya tuh udah aneh bang, di chat tuh udah aneh. Kok ini orang kayak ngawur ya, sedangkan gue kan gak ngerti apa-apa ya. Kok orang ngomongnya ngawur gitu loh, gue kan gak ngerti ya. Ini kok kenapa ya ngomongnya ngawur, kok tiba-tiba nih anak ngajakin makan durian. Sepengetahuan gue itu, dia tuh nyium baunya aja udah gak suka, apalagi makan gitu kan. Lah gue kan, dia ngajakin kayak gitu, ya gue mikirnya dia gak suka kan, dan gue juga lagi ada kerjaan. Ya gue gak turutin dong, gue gak turutin. Udah, itu dia ngajakin gue tuh sore bang, sore kan malamnya gue udah selesai nih, kerjaan udah selesai, malamnya gue scroll ya kan, scroll IG, tiba-tiba ada dia bikin story. Kata gue, story apa nih anak nih? Dia bikin story itu bendera kuning atas nama dia, Marco bin tik gitu kan. Gue komen, jangan bercanda ya kan, takutnya kenyataan. Dibales nih, gue ngeliat notif ada balesan, ini kakaknya, Margo udah nggak ada. Itu bang. Dari situ tuh penyesalan yang paling dalam gue tuh, gue nggak nurutin maunya dia yang makan durian itu. Mungkin itu rezeki terakhirnya dia makan durian ya kan, atau mungkin itu kepengennya terakhir dia pengen dekat sama gue gitu. Gue bukannya nggak mau datang kan, ya kan. Pas banget di hari itu pun bos gue ngabarin gue. Karena gue kerjanya itu kan pengadaan, ya kan. Bos gue ngabarin gue ada pengiriman. Gue mikir, ini yang diandelin tuh cuman gue nih,
sama bos gue nih di kerjaan itu. Antara satu sisi gue nggak mau ngecewain bos gue, satu lagi gue juga mikir gimana nih sama teman gue yang baru meninggal nih. Ya udahlah, gue ikut bos gue nih ya kan. Gue ikut bos gue pengiriman barang ada di Bogor, pakai mobil ekspedisi kan. Udah dari situ sampai ruko lagi, sampai tempat gue nginep lagi di situ di kerjaan. Ya udah, gue mikirin teman gue aja gitu kan. Pokoknya ada suatu omongan dia yang gue masih pikirin banget gitu bang. Masih gue ingat sampai sekarang, yang dia bilang, sebandel-bandel laki-laki jangan pernah ninggalin sholat. Tuh teman-teman, sholat number one teman-teman. Ya. Bang Ijan, ini kalau boleh tahu ya bang ya, almarhum meninggalnya kenapa bang? Gini, pas gue tanya-tanya gini bang, dia tuh kecelakaan Vespa. Pulang kerja apa gimana? Dia lagi reading. Oke. Ya, sama ceweknya. Nah, gue nggak tahu kabar ceweknya ya. Yang gue tahu itu teman gue doang. Karena gue nggak tahu rumah ceweknya, gue nggak tahu kontaknya. Jadi yang gue tahu tuh teman gue udah nggak ada aja, udah meninggal aja. Gue nggak mau cari tahu tentang perempuannya sih gitu. Udah dari situ, ya udah, gue ngejalanin aktivitas gue kayak biasa aja bang. Kerja, tapi kosong. Gue kosong kayak mikir, mana nih teman gue nih gitu. Yang dulu gue kalau misalkan mau ngopi ngabarin dia. Terus kalau gue lagi suntuk, dia gitu yang nemenin. Jadi ada suatu malam gitu ya, pas gue lagi tidur, gue udah kerja nih, gue capek banget ya kan. Gue tidur di jam 3, itu kayak ada yang bisikin gue nih sebelah kiri gue. Kayak bisikinnya tuh kayak, jangan bangun jangan gitu kan. Ya karena kan orang capek gimana sih, mau buka mata aja berat kan. Gue paksain buka gitu kan. Pas setengah mata gue buka, wah kaget gue bang. Almarhum temen gue mukanya jelas banget depan mata gue. Tuh gue langsung bangun bang. Gue istighfar, gue paksain bangun. Udah gue kirimin doa buat dia gitu. Gue magiin sampai subuh. Muka temen lu tuh? Itu bener-bener gue baru bat melek. Gue paksain. Gue tuh selesai kerja sekitar jam 11:30. Kan badan udah capek, gue tidur 2:30, itu gue paksain melek gini, ya udah kelihatan jelas banget di atas muka gue tuh muka almarhum temen gue. Dari situ ya udah gue kirimin doa, ya kan. Besoknya gitu lagi bang, ya kan. Nah, di lantai 2 itu kan ada kamar mandi. Gue tuh kalau tidur tuh lampu selalu gue matiin semua kecuali kamar mandi nih, ya kan. Kamar mandi posisi gue tutup, tapi lampu gue hidupin di atas. Nah cuman kamar mandi bawah gue matiin, karena kan nggak dipakai. Kamar mandi bawah gue matiin, kamar mandi atas lampunya gue hidupin. Gue tutup. Itu lo mau tahu bang? Jam 3-an lebih. Gue kan karena udah terbiasa bangun jam 3-an lebih tuh posisi kamar mandi udah kebuka. Di situ gue mulai kayak anjir, kok gue lama-lama nggak kuat nih kayak gini nih, ya kan, lama-lama nggak kuat nih. Besoknya gue ajak abang ipar gue nih, gue bilang cerita, gue nyamper ke dia ke rumah, temenin yuk sekali tidur tempat kerjaan gitu kan. Ya udah nih, malamnya dia datang. Dia belum naik ke lantai 2 bang. Baru mau naikin kaki ke tangga, udah muntah-muntah, mual-mual. Gue tanya, kenapa bang? Pulang yuk, dia bilang, anterin pulang yuk. Anterin pulang? Ini ujung-ujungnya gue tidur sendiri lagi nih. Gue bilang kan, kenapa gak jadi nginep? Ayolah temenin. Udah anterin pulang dulu, badan tiba-tiba gak enak nih. Udah tuh, pas sampai di rumahnya dia cerita. Dia kayak nyium bau-bau melati. Dia di situ ngerasa aneh, kayak rame banget di situ kan. Padahal itu di situ gue sendiri, nggak ada siapa-siapa, benar-benar nggak ada siapa-siapa. Gue mikir, nih abang ipar gue aja, ibaratnya pintar ngaji aja, dia ngerasain kayak gitu, gitu loh. Ya cuman gue gimana ya, namanya
kerjaan mau nggak mau ya harus gue jalanin gitu aja. Dari kejadian almarhum teman gue itu nggak ada bang, itu gue ngerasain tidur di situ tuh kayak kok nggak senyaman kayak yang dulu gitu, kok makin kesini makin kayak ada yang ngeganggu gitu ya kan. Udah tuh gue mulai terbiasa kan, karena gue biasain jadi mulai terbiasa kan. Udah jalan seminggu ada karyawan baru dari Jawa, perempuan. Di sana emang ada perempuan nih pegawai, cuman berhijab. Dia nggak berhijab nih, ya kan. Udah kerja kayak biasa. Besoknya dia naik ke lantai 2, ya kan. Anak-anak semua di lantai 1, kerja, karena di lantai 2 itu untuk tidur gitu kan. Dia naik ke lantai 2. Ini kok kayak ada suara orang Jawa gitu, nyanyi Jawa gitu. Gua intip nih bang, gua naik, gua pelan-pelan gua intip. Dia lagi nyisir, ya kan, lagi nyisir rambut sambil nyanyi Jawa. Gua lihat, nggak sengaja dia nengok ke gua, ya kan. Ya udah gua turun nih, biasa kan. Dalam hati gua mikir, ini kenapa nih? Apa emang kebiasaan dia di kampung kayak gini gitu kan? Ya udahlah, biasa aja lah gitu. Udah besoknya lagi ada yang aneh nih. Ini kok orang di atas kayak ada suara ya gitu kan. Dia kan naik ke atas tuh. Kok kayak ada suara ya? Apalagi teleponan, apalagi gimana. Gue naik nih. Gue kan orangnya penasaran bang. Bener-bener orangnya penasaran gue. Gue lihat, gue intip. Dia lagi ngaca. Ya kan, lagi ngaca. Ngomong sendiri. Yaudah nih. Gue turun, udahlah gue mikir, ini apa lagi sih? Gue mikir, ini apaan nih? Gitu kan. Udah jalan semingguan itu ada yang janggal nih gue. Dia naik ke atas, gue di bawah, anak-anak di bawah lagi kerja. Kayak ada suaranya itu kayak orang ngobrol. Orang ngobrol kan pasti kan mikirnya ada 2 orang kan. Nah sedangkan seinget gue, dia tuh naik sendiri. Gue naik dong, penasaran dong gue. Gue naik, gue ke atas. Lu mau tahu bang apa bang? Apa tuh? Dia ngobrol sama sosok kayak nenek-nenek. Berdua, bener-bener kayak nenek-nenek. Dia jelas banget. Itu tuh ya yang perempuannya itu madep sana. Karena kan tangganya itu kan naik. Jadi gue yang benar-benar ngelihat pas naik tangga, gue intip, gue benar-benar ngelihatnya itu nenek-neneknya madep gue. Itu mukanya benar-benar gimana sih bang lu kalau tak ketemu mayat gitu ya, udah pada hancur gitu. Benar-benar tuh aneh sih bang menurut gue. Gitu. Dari kejadian itu, gue udah mikir nih, atau gue cabut nih dari kerjaan. Gue mikir, kok semakin lama semakin aneh nih kerjaan ya kan. Udah. Pas besoknya gue mau izin cabut sama bos gue, tiba-tiba yang perempuan yang anak baru itu dia resign duluan bang. Keduluan dia. Gue nggak tahu itu dia kenapa bisa resign, padahal di dalam hati gue nih ya, gue pengen cabut duluan, tapi duluan dia, ya kan. Nggak mungkin dong bos gue ngizinin gue cabut, sedangkan nggak bisa kan langsung 2 karyawan gitu kan. Si perempuan itu izin sama bos gue mau cabut gawe, ya kan. Ketemu gue nih perempuan nih, itu dia yang tadinya nggak pernah ngobrol sama gue, tiba-tiba nenggor gue bang. Nenggornya kayak gini. Pertama dia minta maaf, yang kedua dia ngingetin gue, mas kalau tidur kepalanya jangan madep kamar mandi gitu bang. Gue mikir kenapa nih, tapi gue nggak tanya kenapa nih. Oh iya mbak gitu kan. Oh iya mbak, makasih mbak udah diingetin. Udah, gue mikir ya udahlah, biasalah, itu teguran biasa. Malamnya nih gue tidur bang. Gue tidur sekitar jam 10. Gue lupa buat muter itu kasur, kayak nyeting dari palak di kamar mandi, gue mau puter, cuman gue udah lupa, capek. Gue tidur dengan kepala madep kamar mandi. Tidur di jam 2
Tiba-tiba kebangun gua. Kebangun karena posisi kamar mandi di belakang kepala gua. Pas kan gua nengok, ya kan, kok kayak ada yang aneh nih. Pas gua nengok, nenek-nenek bang, nenek-nenek yang gua lihat si karyawan yang lama itu ngobrol. Mau tahu bang dia lagi ngapain? Lagi nyisir sambil nyanyi Jawa. Sambil nembang gitu. Iya, sambil nyanyi Jawa. Itu gue bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain di situ bang. Gue diem aja, bener-bener badan gue kayak kaku banget nih gue nih. Wah ini gue ngapain nih, gitu kan. Pas si nenek-neneknya mulai masuk kamar mandi, mulai lemas badan gue. Tiba-tiba gue bahan aja di kasur, meriang gue langsung, badan gue langsung panas dingin gitu. Dari situ juga gue mikir kayak, wah nggak bisa nih gue, mau jam berapapun pasti gue tinggalin nih kerjaan. Nah habis kejadian itu jam segitu pun langsung gue keluar bang, gue tinggalin ruko kosong, bener-bener gue tinggalin kosong. Kabur tuh. Kabur gue nggak peduli yang namanya bos gue mau ngecap gue gimana, cuman kan mental gue lama-lama udah kena gitu kan. Daripada gue mikir kedepannya aneh-aneh, makin aneh, udahlah gue cabut gue bang langsung. Gue kosongin tuh ruko, gue tinggal. Nah dari kejadian itu bang, besoknya gue resign, gue pengajuan ke bos gue, kan? Gue resign, cuman gue nggak ngomong kenapa gitu kan. Gue resign daripada gue mikir kedepannya makin aneh, karena di sana itu udah banyak kejadian yang gue alamin. Dari situ gue langsung cabut bang. Oke, Bang Ijan, gila sih ini. Luar biasa banget nih kejadian ini Bang ya. Tidur bersama dengan makhluk penghuni ruko ya Bang. Kurang lebih seperti itu. Jadi total lu berapa lama Bang stay di ruko itu Bang? Stay di ruko itu selama gue tidur di sana tuh dari 2019 sampai akhir Covid. Akhir Covid? 2023. Covid terakhir 2023 ya. Lama juga ya? Lama juga. Kurang lebih 3 tahun ya? 3 tahun kurang lebih. Berarti bisa dibilang lu harus terbiasa dan memaksakan diri dong Pasti bang. tinggal di sana dong. Karena kan dari apa yang lu ceritain ini kan bisa dibilang banyak nih kejadian nih. Dari awal lu tinggal sama temen lu aja tuh lu udah terbiasa bangun jam 3 yang awalnya nggak pernah bangun jam 3 kan. Belum lagi ini kejadian yang lu ceritain mungkin yang lu inget kali ya. Yang gue ingat. Masih ada lagi nih yang ketinggalan nih ya kan. Karena 3 tahun nih nggak mungkin dong. Sedikit doang kejadian yang ada di sana kan. Benar bang. Bang, tadi kan lu sempat bilang ya kalau tempat itu sebelum dibangun adalah tempat pembuangan. Tempat pembuangan sampah. Pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah. Oke. Ya jadi sebelum bangunan itu jadi, itu tuh tempat pembuangan sampah. Sepanjang jalan itu bang, full pembuangan sampah, gitu kan. Nah bergiring seiring jalannya waktu tuh, tiba-tiba bangunan satu naik, terus sampai jadilah ruko itu. Gitu. Nah di belakang ruko itu kebun bang, kali. Itu jadi bener-bener yang namanya ini ruko, belakangnya kali, masih serem bang itu. Gelap berarti aksesnya. Pasti. Oke. Bang, ini sorry nih bang ya, bukan mau mengungkit luka lama nih terhadap temennya Bang Ijan, almarhum Bang Marco ya. Tadi kan gue nanya tuh kenapa meninggalnya, dan abang bilang kecelakaan pada saat reading. Nah itu berarti kejadiannya kan pagi dia gawe dulu nih. Sepulang kerja dia reading baru kecelakaan gitu. Sepulang kerja. Gue nggak tahu ya sepulang kerja nih. Dia kan sempat ngajakin gue makan durian. Oke. Ya kan. Dia kerja masuk pagi. Malamnya kecelakaan sama ceweknya. Gue mikirnya apa dia berdua ceweknya mau makan durian gitu kan. Karena gue tolak. Tuh. Tapi lu nggak tahu nih kabar si perempuannya ini? Perempuan gue nggak nyari tahu bang, gue nggak nyari tahu. Gue dapat kabar temen gue meninggal aja, gue udah kaget banget. Fokus lu cuman ke temen lu aja. Temen gue aja gitu, karena sama ceweknya pun gue nggak dekat. Bang Ijan, kalau untuk rumah temen lu nih bang ya,
si almarhum Bang Marco. Jarak dari tempat tinggal dia ke tempat lu jauh nggak sih Bang? Ya mungkin kalau dari tempat kerja gue yang baru, yang ruko itu mungkin sekitar kurang lebih 40 menit. Tapi kalau misalkan dari tempat kerja gue yang di mall, itu deket bang, ya 10 menit lah. Itu karena daerahnya itu kan daerah yang tadi gue bilang, awal mula gue kerja di mall itu ya Sumarekon. Nah itu rumah dia di daerah Sumarekon. Oke Bang. Tapi lu sempat nggak datang atau berziarah ke makamnya setelah dia meninggal itu? Gua berziarah setelah gua cabut dari kerja yang di ruko. Oh, Ya, berarti lama tuh ya? lama bang, lumayan lama. Wah, kacau sih pantesan lu didatengin. Karena lu bestie nih awalnya kan. Iya. Dia meninggal aja lu nggak bisa datang karena ada kerjaan tuh. Nah karena kan Covid juga kali ya? iya Covid juga kan, jadi akses kemana-mana ditutup. Oh iya, 2019 Bingung. Covid lagi rame-ramenya Covid sebelum lagi 2020 tuh ya? rame-rame. Oh, mungkin itu alasannya teman-teman. Jadi bukan karena sesuatu hal yang sengaja, tapi Bang Ijan ini nggak bisa datang tuh karena ya banyak faktornya Bang ya. Banyak. Tapi lu nyesel nggak sih Bang? Apanya? Yang nggak nurutin permintaan dia yang terakhir gitu? Ya kalau dibilang nyesel sih, ya nyesel banget bang. Gitu. Kalau dibilang nyesel ya nyesel banget. Cuman ya mau gimana? Ya kan, ya gue belajar ikhlas aja dengan cara kayak ngirimin dia doa. Karena kan sekarang Covid udah mulai hilang kan. Memang udah hilang sih. Ya kan, udah hilang kan. Jadi gue sempetin lah berjarah gitulah. Gue mikir kayak, sorry nih gue dulu karena Covid, gue nggak bisa nih jengukin lu. Ya kan, sekarang Covid udah hilang, ya sebisa mungkin setiap Jumat ya gue kesana. Gitu. Oke, ini bestie baru nih. Bang Ijan, untuk sosok perempuan nih, yang bisa dibilang semenjak dia datang ini membawa aura negatif parah nih menurut gue ya. Karena kan terornya gue bilang sih lebih banyak ketika ada perempuan ini nih. Lalu hampir 1, 2, 3 kali tuh ngalamin kejadian yang aneh. Dia kalau dari postur tubuh atau dari fisiknya seumuran kita atau gimana nih? Dia kepala 3. Lebih tua ya, dari pada saat itu lebih tua dari lo? Ya 30-an ke atas. Cuman emang orang yang gak banyak ngomong bang. Oh pantesan tadi pas terakhir itu dia lu bilang kan? Dia yang gua kaget tuh dia negor gua gitu. Ngasih masukan jangan tidur aja, jangan seperti ini gitu. Karena selama kerja tuh ya emang orangnya diem. Oke. Itu orang Jawa kan yang namanya kemayu kan, emang diem aja kerja. Cuman pas dia cabut, ya udah dia ngingetin gue seperti ini. Kaget juga sih gue di situ. Ini gue penasaran sih, kenapa dia ngingetin lo gitu? Ada apa dengan dirimu sebenarnya? Gue nggak tahu ya namanya orang, ya bukan gue orang bilang orang kampung ya, maksud gue namanya orang sana gitu, orang sana kan. Mungkin dia punya pegangan atau apa, dia bisa tahu ya kan. Ya namanya juga kan Jawa bener-bener Jawa Tulen bang. Jawa Tulen. Asli ya Jawa Tulen. Tapi lu nggak tahu tuh Jawanya di mana dia? Nggak tahu gue nggak mau cari tahu lebih dalam karena emang dari dianya pun nggak welcome gitu loh, nggak. Ya mungkin gue pas awal dia masuk, oh iya kak, gitu, oh iya mbak, gitu kan. Cuman dianya ya biasa aja, gitu aja nunduk aja, jarang banget ngomong sih orangnya. Gitu. Jarang ngomong karena ada sesuatu mungkin yang Bisa disembunyikan jadi, ya. Bisa jadi. Mungkin pas dia masuk situ kali ya udah ngerasa kayak wah auranya udah nggak beres nih kerjaan, bisa jadi kan. Makanya dia kayak oh ya udahlah daripada gua ngomong di awal lu kayak gini mungkin nanti aja kalau misalkan udah cabut baru gua bilangin lu. Oke. Bisa jadi sih bang gitu. Kalau pikiran gua kesana. Iya. Tapi aneh gitu. Yang aneh tuh ketika dia lagi ngobrol itu ada suara juga ikut ngobrol kan, dan sosok nenek-nenek yang lihat. Gila sih, tapi teman-teman yang lain ada kecurigaan gitu sama si perempuan ini, kayak dia pernah ngegepin juga atau apa gitu. Gue cari tahu sih, gue nyari taunya gini bang, ke teman-teman gue, teman kerja gue bilang, lu ngerasa aneh nggak sih, ini sama anak baru ini, ya kan? Ternyata dia tuh nggak ngomongnya sama gue doang nih, sama yang lain biasa, akur biasa, ngobrol biasa. Oh, nah gue tanya temen gue, dia bilang asik kok orangnya, dia bilang kayak gitu.
nyantai kok orangnya, rajin gini. Oh dia banyak ngomong kalau kerja sama gue gini. Gue mikir kok sama gue nggak pernah ngomong. Nah ini nih misterinya nih. Nah itu aneh sih menurut gue. Kayak kenapa dia bisa ngobrol sama teman gue yang lain tapi nggak bisa ngobrol sama gue gitu. Padahal di awal dia datang itu udah gue sapa gitu. Atau jangan-jangan kenapa dia nggak ngomong sama lu karena dia melihat sosok temen lu yang ngikutin lu nih Bang. Ya mungkin Bisa aja kita nggak tahu ya. Bisa jadi bang, bisa Ya, jadi. itu hanya antara gaib dan gaib tuh yang tahu Iya. tuh. Karena kan dia punya kodam tuh kalau nggak salah ya. Berarti gitu kodam jatuhnya lah ya. Pegangan atau Kodam, pengikut atau apalah intinya lah ya. kodam bang, bisa disebut kodam. Gitu. Gila sih. Oke, Bang Ijan terima kasih banyak ya Bang ya. Iya bang. Makasih banyak udah mau mampir ke sini jauh-jauh dari Tangerang Selatan. Tangerang Bang, ya. Selatan. Dan Bang Ijan juga nih punya channel YouTube katanya Bang ya. Punya bang. Channel YouTube apa itu kalau boleh Ini tahu? jadi ngisi waktu luang gua aja sih. Oke. Mancing pakai magnet. Mancing pakai magnet. Mancing pakai magnet. Gitu. Nyari apa lu yang pakai magnet itu? Ya nyari hal yang mistis. Karena dari kejadian itu gue mulai kayak ketantang nih gue nih gitu kan. Ketantang nih gue. Gue bikin video malam-malam di danau. Ada videonya? Ada, kalau nggak percaya cek aja YouTube gue pak. Boleh nanti kita coba cek ya teman-teman ya. Abis dari sini teman-teman harus nonton dan kepoin channelnya Bang Ijan. Betul. Apa namanya? Namanya itu Salam Tempel Official. Salam Tempel Tempel Official. Mancing magnet. Mancing Kayak yang di luar negeri tuh gue pernah lihat tuh. Iya itu gue terinspirasi dari sana, dari luar negeri. Yang Itu. kalau di luar negeri kan dapat Harley gitu kan, Dapat tank. dapat tank. Di Indonesia lo dapat apa tuh? Pernah dapat apa? Pernah dapat apa gitu? Dapat apa ya? Keris. Dapat keris. Dapat keris. Cuman belum gua upload yang keris itu. boleh. Biar penasaran teman-teman. Gede kecil kerisnya. Mana ya? Kecil. Segini kali. Tengah. Ada Tengah-tengah. kisahnya nggak sebelum dapetin atau ada apa gitu? Biasanya kan keris itu kan identik sama mistis tuh. Apa ya? Gua ke tempat situ, ke lokasi yang gua mau take video. Pas maghrib, itu ada yang bilangin, Bang, kalau malam jangan lama-lama di sini. Udah gitu aja. Ya gua masa bodoh kan orangnya ya, orang gua mikirnya juga, mental gua udah kebentuk nih di tempat kerjaan gua yang lama. Ya udah dari situ gua di tempat itu ketemu keris. Tuh, Nempel di magnet lu dia. nempel di magnet gua. Nempel. Oke, penasaran nih. Gue juga penasaran nih sama videonya ini. Nanti diupload Bang ya. Nanti gua upload. Oke, teman-teman, makasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa kalau mau jadi narasumber di sini langsung aja DM ke Instagramnya @titik_koma. Dan akhir kata, gua John Arya dan Bang Ijan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, thank you Bang ya. Makasih banyak Sama-sama. Bang.